Novel audio Pagoda Pancer 142. Novel fiksi sastra dan bela diri. Cerita pun berlanjut. Alam tertinggi Grandmaster tingkat ke-7. Merasakan aura kuat si Feng Nian yang mendominasi dunia, ekspresi Leng Si berubah lagi dan lagi. Si Feng Nian bahkan tidak menghunus satu pedang pun, dan semua lawan di sekitarnya dikalahkan. Bayangan harimau putih di langit di belakang pihak lain sangat menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Leng Si memandang si Feng Nian dengan tidak percaya. Sebagai orang kedua dalam daftar rekor, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan si Feng Nian. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik Kaisar Macan Putih kuno yang dia pahami. Apakah kamu melihat dengan jelas? Mata si Feng Nian dipenuhi dengan rasa jijai. Kesenjangan antara kamu dan aku bukan hanya perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Kamu, seperti mereka, keduanya. Semut. Mata Leng Si dipenuhi amarah yang hebat. Dia mengepalkan tangan di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, dengan darah merah menetes ke ujung pisau. Pada saat ini, si Feng Nian tampak seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Tempat kedua dalam daftar rekor, ini adalah batas Leng Qi. Tempat pertama dalam daftar rekor adalah batas atas zona perang macan putih. Aku tersesat. Leng Si sudah mengerti bahwa ada lebih dari sedikit celah antara dia dan si Feng Nian. Penghinaan di wajah si Feng Nian bahkan lebih buruk lagi. Seorang pecundang harus bersikap seperti pecundang. Setelah mengatakan itu, si Feng Nian mengangkat kaki kanannya lagi, dan bayangan harimau putih di langit di belakangnya mengangkat cakar raksasanya. Harimau putih menginjak segel langit, 3 pukulan. Suara dingin keluar dari mulut si Feng Nian. Segera, tendangan lainnya jatuh. Energi mengerikan itu begitu kuat sehingga bumi tidak dapat menahannya. Disertai dengan suara keras yang mengejutkan, gelombang kejut yang sangat dahsyat melanda ke segala arah. Dengan tendangan ini, pusat kota kuno besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitar si Feng Nian. Bang! Leng Si, yang berada di urutan kedua dalam daftar, menekuk lutut dan berlutut di tanah. Darah keluar dari lututnya, badan Leng Xinu bergetar, dan pada saat yang sama sepotiong merah keluar dari mulutnya. Pada saat ini, dia tidak hanya mengalami dampak fisik yang sangat besar, tetapi martabatnya juga sangat terinjak-injak. Debu memenuhi langit, bercampur darah dan hujan. Si Feng Nian berdiri di satu sisi, dan jubah pedang di badannya bergerak seperti gelombang. Mulai sekarang, siapapun yang memprovokasiku akan mengalami nasib ini. Aliran udara menyebar, dan pemimpin zona perang macan putih mendominasi medan perang dengan sikap yang tak terkalahkan. Leng Qi, yang masih bernapas, dipenuhi rasa tidak berdaya. Dia ingin berjuang untuk berdiri, tetapi dengan lututnya patah, dia hanya bisa melihat punggung si Feng Nian pergi. Zona perang macan putih. Kamp konsentrasi. Di alun-alun terbuka yang luas, patung batu harimau putih setinggi 1000 meter memancarkan keagungan. Di seluruh alun-alun, semua orang menunggu resolusi akhir dari pertarungan kejuaraan ini sebagai penonton. Dalam kehampaan, selain beberapa pejabat senior yang dipimpin oleh lelaki tua berjubah hitam tai, ada juga beberapa penonton lainnya. Mereka adalah Master Fan Yuan, Lu Jin, Ning Yu, dan tamu langka yang sudah lama tidak dilihat semua orang, Luo Tang. Luo Tang juga seorang guru terkenal. Bahkan di antara banyak master, Luo Tang adalah eksistensi yang sangat luar biasa. Dia dan Fan Yuan, satu pedang dan satu pedang, masing-masing adalah Master Pedang dan Master Pedang dari Akademi Suci Abadi Fana. Namun karena perubahan yang terjadi beberapa tahun lalu, Luo Tang menjadi bingung dan selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bertemu Xiao Nunu, Yan Ying dan lainnya selama pemeriksaan di halaman luar, Luo Tang mungkin masih terjaga. Hei, beberapa nama di daftar rekaman berubah menjadi abu-abu. Saat ini, Ning Yu tiba-tiba berkata, "Hah, Fan Yuan, Lu Jin, Luo Tang dan yang lainnya semua melihat ke papan skor." Benar saja, beberapa nama di daftar rekaman mulai berubah warna menjadi abu-abu. Penatua Tai menjelaskan, warnanya menjadi abu-abu. Yang berarti Anda tersingkir. Lu Jin bertanya, apa yang dianggap keluar? Penatua Tai menjawab, terluka pare atau Mah Tei. Siapapun yang kehilangan efektivitas tempur dianggap keluar. Persegi di bawah.
Jika kamu kehilangan efektivitas tempurmu, kamu akan tersingkir. Ya, karena kamu telah kehilangan efektivitas tempurmu, itu berarti kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, yang setara dengan tersingkir. Telah berubah menjadi abu-abu. Pikiran semua orang menegang. Saya melihat satu demi satu nama dalam daftar kehilangan kilau aslinya. Nama-nama itu seolah ternoda lapisan debu dan menjadi kusam. Sial, apa yang terjadi? Lengki, keluar. Apakah kamu bercanda? Lihat sendiri. Sial, nama Yuan Manchuan juga menjadi gelap. Hantu. Untuk sesaat, kamp konsentrasi di zona perang macan putih dipenuhi dengan keributan. Bahkan Penatua Tai, Fan Yuan, Ning Yu dan yang lainnya tampak terkejut. Dalam daftar rekor, Leng Xi berada di peringkat kedua, Yuan Manchuan berada di peringkat ketiga, bahkan Sui Ruoqing berada di peringkat kelima, dan Min Chaosheng berada di peringkat ke-9. Nama-nama orang ini semuanya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Semua orang tercengang. Adegan ini sangat membingungkan. Penggelapan nama berarti eliminasi. Kriteria eliminasi adalah kehilangan efektivitas tempur, dan kehilangan efektivitas tempur hanya memiliki dua konsekuensi, yaitu cedera serius atau kekalahan. Hampir setengah dari 10 besar di zona perang macan putih tersingkir sekaligus. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari setengah dari 100 kontestan dalam daftar rekor tersingkir. Itu benar-benar hantu. Aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi di medan perang. Tunggu saja, kamu akan segera melihatnya. Waktu berlalu menit demi menit. Di medan perang pribadi, perang sengit terjadi di berbagai wilayah besar. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan angin serta awan melonjak di atas langit. Lebih dari 2/3 jumlah orang yang tersingkir dalam pertempuran individu telah tersingkir. Selanjutnya, kita akan memasuki momen penentuan terakhir. Sebuah suara keras bergema melalui awan di seluruh medan perang. Para kontestan yang berada di seluruh medan perang memandang ke langit. Kemudian, suara nyaring itu terdengar lagi. Ulangi, jumlah orang yang tersingkir dalam pertarungan individu telah melebihi 2/3. Selanjutnya, ini akan memasuki momen penentuan terakhir. Aturan momen penentuan adalah sebagai berikut. Tahap pertarungan penentuan akan segera dimulai. Siapa yang dapat naik panggung untuk memenangkan Orde Macan Putih, dia adalah juara zona perang Macan Putih. Saya menyatakan bahwa kemenangan yang menentukan di Menara Feng Yun diluncurkan. Tiba-tiba, langit dipenuhi angin dan guntur. Bersama dengan piringan ajaib melingkar besar yang menggerakkan dunia, pilar cahaya putih jatuh dari langit dan mendarat tepat di tengah medan perang. Kekuatan besar meluncur turun, disertai dengan riyuntuhnya gunung dan tanah. Aliran udara meleduk, dan platform pertempuran persegi yang menjulang tinggi perlahan muncul dari bumi. Melihat platform pertempuran raksasa di area tengah medan perang, para kontestan yang tersebar di mana-mana semuanya tergerak. Di paviliun kota kuno, si Feng Mian memiliki ekspresi arogansi di bibirnya. Di tepi tebing, Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya dingin dan tegas. Di samping danau yang tenang, pejabat Gui mengepalkan tangannya dan merasa tersentuh di hatinya. Dimanapun di medan perang, ada sosok satu demi satu, dengan semangat juang yang tinggi di mata mereka, semua orang bergegas ke platform kemenangan yang menentukan, tanpa ragu-ragu. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa pertempuran terakhir di teater Macan Putih akan terjadi begitu cepat. Platform kemenangan yang menentukan akan segera dimulai. Siapapun yang dapat naik panggung untuk memenangkan Orde Macan Putih, akan menjadi juara teater Macan Putih. Platform kemenangan yang menentukan akan segera dimulai. Suara keras yang memekakkan telinga tidak hanya menyebar ke seluruh individu. Medan perang juga merupakan kamp konsentrasi yang bergema di seluruh zona perang Macan Putih. Di lapangan terbuka, banyaknya penonton yang tidak bisa tetap tenang untuk sesaat. Bahkan di luar medan perang, wajah semua orang menunjukkan banyak kegembiraan. Tahap penentuan akan dibuka. Yah, menurut peraturan, selama lebih dari 2/3 orang tersingkir, tahap penentuan akan dibuka. Ini sangat cepat. Saya tidak menyangka dua favorit, Leng Xi dan Yuan Manchuan, akan tersingkir segera setelah start. Dengan cara ini, kemenangan si Feng Mian bisa dikatakan pasti. Belum tentu. Ada orang lain dengan rekor kemenangan lengkap di daftar rekor. Meskipun dia adalah siswa tingkat Tianquan, ketajamannya terlalu hebat.
mengalahkan Si Fengnian. Sejauh yang saya tahu, Si Fengnian telah mencapai Master tingkat ke-7. Itu benar, dan apa? Dan tahukah Anda apa isi dari Si Fengnian? Diskusi di alun-alun segera menarik perhatian banyak orang di dekatnya. Terutama ketika mereka mendengar, badan garis keturunan Si Fengnian, bahkan Penatua Tai, Fan Yuan, Ning Yu, Luo Tang dan yang lainnya melirik penasaran. Aku melihat pria di alun-alun itu meletakkan jarinya ke mulutnya dan berkata dengan penuh kesungguhan, Si Fengnian dikenal sebagai Raja Badan Suci, Badan Pedang Langit. Saat aku mendengar kata, Badan Pedang Langit, terdengar, semua orang di alun-alun tidak bisa menahan nafas. Banyak orang bahkan melebarkan matanya. Apa? Badan Pedang Langit yang sudah langka selama ratusan tahun. Ya dewa, Si Fengnian ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli pedang yang terkenal di dunia. Ya, Badan Pedang Langit bukan hanya raja dalam badan suci, tetapi juga pendekar pedang alami. Dengan garis keturunan dan fisik ini, tidak ada badan atau garis keturunan lain yang dapat menekannya kecuali badan kaisar legendaris. Tidak, jika Badan Pedang Langit telah berkembang sepenuhnya, ia bahkan dapat mencapai tingkat di mana badan kaisar dapat bersaing dengan satu atau dua murid sejati dari Master Rumah Pedang Shen Yao. Jangan pikirkan itu. Juara zona perang macan putih adalah 100% Si Fengnian. Siapapun yang bertemu dengannya akan mati. Banyak kebisingan di lapangan, dan semua orang gelisah. Di atas alun-alun, Fan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka Si Fengnian adalah Badan Pedang Langit. Tampaknya Rumah Pedang Shen Yao akan menghasilkan pendekar pedang ajaib lainnya. Menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat aku datang, aku masih memikirkan apakah akan ada akhir yang tidak biasa di zona perang macan putih. Tapi sepertinya aku terlalu memikirkannya. Medan perang pribadi. Pada saat ini, satu demi satu sosok muda mulai bermunculan di area tengah medan perang. Di langit di atas area tengah, terdapat platform batu persegi spektakuler yang digantung. Platform batu itu berbentuk persegi panjang dan panjangnya hampir 1000 kaki. Bahkan lebarnya 500 kaki. Di tepi utara platform batu, berdiri tiang setinggi 100 meter. Permukaan silinder ditutupi dengan pola yang indah. Namun, ada lekukan di tengah silinder. Di dalam alurnya, ada token berwarna putih keperakan bertatahkan. Token itu berkilau, dengan tanda-tanda indah mengalir di sekitarnya. Benda ini adalah Ordo Macan Putih. Di mana Orde Macan Putih? Di sekitar tahap kemenangan yang menentukan, banyak kontestan muncul satu demi satu. Ketika mereka melihat Ordo Macan Putih tertanam di pilar batu, kegembiraan muncul di wajah semua orang. Selama Anda berhasil menangkap Ordo Macan Putih, Anda akan menjadi juara teater Macan Putih. Namun, semua orang tahu bahwa token Macan Putih hanya ada satu, dan siapapun yang mendapatkan token Macan Putih terlebih dahulu akan menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, setiap orang yang tiba di sini tidak segera pergi untuk mengambil token tersebut. Oh, sepertinya semua orang ingin menjadi nelayan. Di dataran tinggi di sebelah timur tahap kemenangan yang menentukan, pejabat Gui memegang dagunya di tangannya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Hoa! Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan rambut tergerai tiba-tiba mendarat di samping Guan Rengui. Apakah kamu belum tersingkir? Wanita cantik itu bertanya. Guan Rengui menyipitkan matanya, Jiang Jinyu, dalam hatimu, apakah aku sangat tidak kompeten? Jiang Jinyu terkekeh, bukannya kamu tidak kompeten, tapi lawan kali ini terlalu kuat. Guan Rengui mengangkat alisnya, saya juga masuk 10 besar dalam daftar, bagaimana saya bisa tersingkir begitu cepat? Jiang dengan cahaya redup di matanya yang indah, dan dia berkata, Leng Qi, Yuan Manchuan, Sui Ruoqing, dan Min Chaosheng semuanya masuk 10 besar, tetapi mereka semua tersingkir. Apa? Guan Rengui jantungnya menegang. Benarkah atau tidak? Apakah menurutmu aku bercanda? Guan Ren tertawa pelan. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak mengatakan apapun, tetapi begitu dia mengatakannya, tekanan akan segera datang. Lainnya baik-baik saja, namun Leng Qi dan Yuan Manchuan sama-sama difavoritkan untuk menjadi juara.
Dalam pertarungan tim yang berakhir kemarin, keduanya hanya kalah satu pertandingan. Saya kira dengan kemampuan mereka akan memiliki peluang untuk kembali lagi di kompetisi individu, namun mereka tidak menyangka akan tersingkir secepat itu. Bahkan tahap yang menentukan pun tidak dapat dicapai. Tepat ketika pejabat itu kembali dan ingin meminta informasi lebih lanjut, guntur bergemuruh dan kilat menyambar langit di atas menara kemenangan. Setelah itu, suara yang memekakkan telinga dan kuat kembali terdengar di telinga semua orang. Platform pertempuran yang menentukan telah dibuka. Mulai sekarang, dalam batas waktu 1 cangkir teh, orang-orang yang hadir akan dianggap tersingkir. Di sekitar platform pertempuran yang menentukan, terjadi lebih banyak keributan dan ketegangan. Berdiri di antara penonton saja dianggap tersingkir. Ini untuk memaksa semua orang naik ke tahap penentuan untuk merebut Orde Macan Putih. Ulangi, tahap penentuan telah dibuka. Mulai sekarang, dalam batas waktu 1 cangkir teh, penonton akan dianggap tersingkir. Waktunya dimulai. Setiap kata satu kata secara langsung memberikan tekanan besar kepada semua orang di luar pengadilan. Meskipun mereka adalah pejabat, Jiang Jinyu dan Jiang Jinyu juga memiliki banyak ekspresi serius di wajah mereka. Sebenarnya ada batasan waktu. Apakah Akademi Suci Abadi Fana terlalu kejam? Sepertinya mereka tidak ingin orang lain mengambil keuntungannya. Jiang Jinyu mengerutkan kening, dan dia berkata, kita tidak bisa terus-menerus berada di luar lapangan. Jika melebihi waktu, kita akan tersingkir. Ini jelas menghilangkan niat semua orang untuk bertindak sebagai Oriole. Ayo, segera, seseorang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Naik ke panggung dulu lalu bicara. Hoa, hoa, hoa. Saat satu orang bergerak, orang di belakangnya juga ikut bergerak. Dalam sekejap, satu demi satu sosok bergegas menuju tahap akhir Feng Yun dari segala arah, dan beberapa bahkan langsung menuju ke Orde Macan Putih. Seseorang ingin mengambil pesanan. Mimpi. Begitu seseorang memimpin dalam memiliki gagasan tentang Orde Macan Putih, tidak mungkin bagi orang lain untuk hanya berdiri di samping dan menonton. Untuk sementara waktu, badan semua orang tersulut dengan semangat juang yang kuat. Ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu saling memandang. Keduanya terbang dengan pemahaman diam-diam, dan pada saat yang sama berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tahap akhir Feng Yun. Namun, pada saat ini, Kiang, 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 gelombang agung tiba-tiba muncul di langit di atas tahap akhir Feng Yun. Perasaan hati semua orang tiba-tiba menegang. Saya melihat ribuan bayangan pedang indah terjalin membentuk pusaran air melingkar. Segera setelah itu, pusaran melingkar menyatu menjadi pedang panjang yang tak tertandingi. Pedang panjang itu mengarah lurus ke bawah, seperti bintang es yang jatuh ke tanah. Bang! Pedang panjang itu jatuh lurus ke bawah pada tahap penentuan. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang menakutkan meletus dengan keras, dan gelombang pedang yang kuat menyapu ke segala arah dalam bentuk salib. Di panggung, semuanya terpesona oleh energi pedang yang kuat ini. Terlebih lagi, beberapa orang muente darah dan jatuh ke tanah. Semua orang merasa ngeri. Bahkan para pejabat yang kembali dan Jiang Jinyu terpaksa mundur oleh gelombang pedang ini. Ekspresi keduanya berubah. Pada tahap akhir, lapangan langsung dibersihkan. Yang ada hanyalah pedang panjang megah yang mengeluarkan raungan pedang yang kuat, berdiri di atasnya. Ketika mereka melihat pedang itu, wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Itu adalah salah satu dari 3 pedang terkenal dari rumah pedang Shen Yao, pedang Changqiong. Si Feng Nian ada di sini. Si Feng Nian ada di sini. Pertempuran yang menentukan dilakukan dengan energi pedang di mana-mana. Melihat pedang panjang yang berdiri di panggung penentuan, ketakutan muncul di wajah semua orang. Pedang Langit, salah satu dari 3 pedang terkenal di rumah pedang Shen Yao. Ia memiliki badan pedang berwarna biru murni, dari badan utama hingga gagangnya berwarna biru murni. Setiap incinya menampakkan kilau dingin. Berdiri di sana, sepertinya itu adalah simbol status. Hah! Saat semua orang terkejut, semburan debu berwarna kabut menyapu dari sisi barat platform pertempuran yang menentukan. Sosok muda yang mengenakan jubah pedang hitam dan memancarkan keagungan perlahan melangkah ke atas panggung. Jika kamu ingin merebut Orde Macan Putih, kamu harus melewati pedang langitku. Aku menganggap perilaku ini sebagai provokasi. Bang!
Si Fengmian dengan ringan menginjak tanah, dan tiba-tiba menjadi kuat aliran udara meleduk ke segala arah. Orang-orang di luar platform pertempuran sekali lagi terlempar ke belakang selusin atau 20 meter jauhnya. Kejutan di wajah semua orang bahkan lebih besar. Langit, pedang itu seperti manusia. Si Fengmian seperti eksistensi yang berdiri di atas langit, tidak dapat diatasi. Aura yang sangat kuat. Si Fengmian mungkin telah mencapai tahap akhir dari alam Grandmaster. Ya, itu pasti alam Grandmaster tingkat ke-7, dan mungkin mendekati peringkat ke-8. Ya dewa, itu terlalu kuat. Aku bahkan tidak ingin naik ke panggung lagi. Merasakan keunggulan di badan si Fengmian, semua orang berhenti bergerak maju. Meski ada batasan waktu untuk sampai ke tahap akhir. Dalam waktu yang ditentukan, siapapun yang menjadi penonton akan dianggap tersingkir. Tapi tidak ada penonton yang berani bersaing dengan si Fengmian. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak naik panggung, kita akan tersingkir. Jika kita naik panggung, kita bahkan mungkin kehilangan nyawa. Bagaimana kalau semua orang bergabung? Kalahkan si Fengmian dulu. Tidak, selama Lengxi mengapa dia tidak berhasil? Dia bersatu dengan lebih dari 20 orang jenius, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berkeringat dingin. Mereka yang berpikir untuk bergabung untuk menghadapi si Fengmian tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana dengan Yuan Manchuan? Kenapa kamu tidak melihatnya? Seseorang di seberang sana bertanya. Yuan Manchuan juga keluar. Benarkah? 2 dari 3 teratas berlutut. Apakah dia juga dikalahkan oleh si Fengmian? Tidak, Yuan Manchuan dikalahkan oleh Xiao Nunu, yang berada di urutan keempat. Xiao Nunu, pemegang rekor kemenangan sempurna lainnya. Ketika Xiao Nunu disebutkan, pikiran semua orang tidak bisa tidak bergerak. Di mana Xiao Nunu? Semua orang tanpa sadar mencari sosok Xiao Nunu di sekitar. Kemudian, seseorang berkata, jangan khawatir. Dia tidak berani datang. Si Fengmian tidak terkalahkan. Bahkan jika Xiao Nunu mengalahkan Yuan Manchuan. Benar, tidak ada yang berani mendekati aura si Fengmian. Meskipun Xiao Nunu adalah pemegang rekor kemenangan lengkap lainnya, nama lawannya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Karena perasaan yang diberikan si Fengmian kepada orang-orang terlalu kuat. Lengxi, Yuan Manchuan dan si Fengmian sama sekali tidak berada pada level yang sama. Xiao Nunu mungkin bisa mengalahkan Yuan Manchuan, tapi dia tidak akan pernah berani menantang Ban si Fengmian secara langsung. Pada saat ini, si Fengmian berdiri di panggung yang menentukan, seperti raja yang tak tergoyahkan. Segera, si Fengmian melihat ke arah sisi utara platform pertempuran. Di sana, berdiri sebuah pilar batu setinggi 100 meter. Ada lekukan di tengah pilar batu. Tatanan macan putih berkilau tertanam di alurnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku di zona perang ini. Si Fengmian berkata dengan nada menghine, dan cahaya mencemooh meluap dari sudut matanya. Jelas sekali, dia akan mengumpulkan ordo macan putih. Meskipun semua penonton tidak mau melakukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada titik ini, semua orang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala secara diam-diam. Tiba-tiba, pada saat ini, Qiang. Tiba-tiba, raungan pedang yang kuat datang dari tahap pertempuran yang menentukan. Semua orang terkejut. Kemudian, semua mata terfokus pada pedang Changqiong. Nyanyian pedang itu berasal dari pedang langit. Apa yang terjadi? Apakah si Fengmian memperingatkan kita? Sepertinya tidak. Si Fengmian yang berdiri di atas sudah merupakan kejutan terbesar. Tidak perlu melakukan apapun ekstra. Semua orang bingung, langit raungan pedang yang dilepaskan oleh pedang menjadi lebih intens. Qiang, Bas. Badan pedang-pedang langit bergetar, dan aliran udara di sekitarnya menderu. Hah! Si Fengmian berhenti, melihat ke samping ke arah pedang Changqiong, dan bergumam, pedang Changqiong sudah lama tidak gelisah. Sepertinya, kerumunan di luar venue. Pergi sebelum suasana hatiku sedang bagus. Ekspresi kerumunan yang dilirik si Fengmian berubah, dan mereka segera mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, suara mendengung yang dipancarkan pedang langit tidak berhenti. Bahkan semakin intens. Apa yang terjadi? Semua penonton bingung. Si Fengmian tidak sedang membicarakan kita. Siapa itu? Begitu kata-kata itu jatuh,
Pedang Changqiong yang berdiri di atas panggung menyebarkan aliran pedang yang kuat, dan tiba-tiba, kekuatan pedang yang luar biasa melonjak menuju bagian bawah tahap penentuan. Bang! Segera setelah itu, dua kekuatan pedang tak terlihat bertabrakan, dan gelombang udara keluar dari tahap pertempuran yang menentukan. Hati semua orang tegang. Pada saat berikutnya, semburan udara dan debu yang dingin dan serius menderu, dan sesosok badan dingin terlihat berjalan menuju sisi ini tanpa tergesa-gesa. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu. Jiang Jinyu di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah itu dia? Guan Rengui mengangguk. Benar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu satu sama lain. Karena mereka semua berasal dari Donghuang, Jiang Jinyu sebelumnya meminta Guan Rengui untuk membawanya mencari Xiao Nunu, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Sebagai salah satu pemegang rekor tak terkalahkan dalam daftar rekor, saat ini, lawan menginjakan kaki di sini, menimbulkan kehebohan. Apakah karena dia, pedang langit mengeluarkan suara seperti pedang? Aku tidak tahu, tapi sepertinya seperti ini. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu berjalan menuju tahap yang menentukan. Dan setiap kali dia melangkah lebih dekat ke tahap kemenangan yang menentukan, nyanyian pedang yang dihasilkan oleh pedang Changqiong menjadi lebih jelas. Perasaan ini seperti seekor harimau yang memperingatkan harimau lainnya. Tepat ketika Xiao Nunu berada kurang dari 10 meter dari panggung pertempuran yang menentukan, suara senandung yang dikeluarkan oleh pedang Changqiong mencapai puncaknya. Dentang! Nyanyian pedang menyebar ke seluruh penonton, dan semua penonton merasakan dengungan itu masuk jauh ke dalam tuling mereka. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, Qiang, Xiao Nunu juga mendengar raungan pedang yang keras. Segera setelah itu, pedang panjang yang sama indahnya terbang dari belakang Xiao Nunu. Hoa, hoa, hoa. Pedang panjang itu menari, berputar di udara, dan terbang menuju tahap pertempuran menentukan di depan. Detik berikutnya, pedang panjang yang telah berputar lebih dari 10 kali di kehampaan mendarat dengan keras di platform pertempuran yang menentukan. Bang! Gelombang pedang yang agung muncul ke segala arah, dan aliran pedang yang kacau meleduk di atasnya platform pertempuran. Di antara penonton, murid semua orang gemetar. Ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu dan keduanya berkata serempak, pedang pemakaman langit. Wow! Adegan ekstrim tiba-tiba muncul di panggung penentu zona perang macan putih. Kedua pemegang rekor tak terkalahkan, ini akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Hal yang paling mengejutkan adalah suara aneh yang dihasilkan oleh pedang surgawi dan pedang pemakaman surgawi. Langit terbit dan pedang pemakaman langit muncul dan angin dan hujan. Kehendak dewa. Baik, di medan perang, badai sedang terjadi. Di zona perang macan putih, tahap pertempuran yang menentukan, Si Fengmian, sang pemimpin, sombong di antara yang lain. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak ada yang berani bersaing dengan Si Fengmian, pemegang rekor kemenangan lengkap lainnya melangkah maju ke medan perang. Bang! Dentang! Pedang langit bangkit, dan pedang pemakaman langit menunjukkan cahayanya. Kedua penyerang terkenal itu kini berdiri di kedua sisi medan perang yang menentukan. Mata Si Fengmian bersinar dengan cahaya gelap, dan kata-katanya menghine, pedang yang kalah. Wow! Saat kata-kata itu jatuh, aliran pedang di atas panggung berbenturan, dan pedang langit dan Sky Burial Sword masing-masing memancarkan semburan energi. Kedua pedang itu sekuat air dan api, terus-menerus mengeluarkan suara pedang yang keras. Semua penonton tampak kaget. Itu benar-benar dia. Benar-benar karena dia, pedang Changqiong dari rumah pedang Shen Yao menjadi begitu gelisah. Pedang macam apa itu? Mengapa pedang Changqiong bereaksi begitu besar? Seseorang menunjuk ke pedang di sisi Xiao Nunu dan berkata, ya, kedua pedang itu tampaknya sangat bermusuhan. Pada saat ini, pejabat itu kembali dan Jiang Jinyu berjalan ke depan satu demi satu. Pedang ini disebut, pemakaman langit. Pedang pemakaman langit. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Pemakaman langit. Nama ini sepertinya familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya sebelumnya. Lalu, seseorang bertanya, tunggu, pemakaman langit. Mungkinkah itu pemakaman langit, salah satu dari 4 pedang terkenal dari Istana Pedang Shen Yao? 4 pedang terkenal apa? Bukankah 3 pedang terkenal dari Istana Pedang Shen Yao? Aku tidak berbicara omong kosong.
Memang ada 3 pedang terkenal sekarang, tapi kenyataannya, sebelum ini, Istana Pedang Shen Yao sebenarnya memiliki 4 pedang terkenal. Keempat pedang terkenal itu termasuk pedang pemakaman langit dan pedang langit. Nyata atau salah? Itu benar, tapi sesuatu terjadi kemudian, yang menyebabkan pedang pemakaman langit dihapus dari daftar, sehingga menjadi 3 pedang terkenal. Untuk sesaat, adegan itu dipenuhi dengan kebingungan. Ada banyak diskusi lain kali. Ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu tampak serius. Faktanya, sejak Xiao Nunu memasuki Akademi Suci Abadi Fana, orang-orang dari Istana Pedang Shen Yao mendekati Xiao Nunu dan meminta Xiao Nunu menyerahkan pedang pemakaman langit. Entah itu, 3 pedang terkenal, atau 4 pedang terkenal, ada satu hal yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah pedang pemakaman langit, yang memang berasal dari rumah pedang Shen Yao. Pada tahap yang menentukan, aliran udara semakin intensif. Langit, pemakaman langit, gelisah. Xiao Nunu juga merasakan permusuhan terhadap pedang langit dari pedang pemakaman langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu bereaksi sebesar itu saat melihat pedang pemakaman langit. Di atas panggung, Si Fengmian menatap dingin ke arah Xiao Nunu di luar lapangan, dan berkata, pedang pendosa yang kotor harus selalu tinggal di negara dan tempat geblek seperti tanah air timur. Segera, Si Fengmian mengangkat tangannya dan menunjuk ke pedang pemakaman langit di depannya. Pedang ini, aku jangan repot-repot mengambilnya kembali, kamu. Kemudian, Si Fengmian menunjuk ke arah Xiao Nunu di antara penonton. Bawa kembali ke sekte Donghuang Piao Miaomu, dan kamu tidak akan pernah diizinkan masuk ke tanah suci dari Immortal Vault. Ini bukan persuasi. Ini bahkan bukan persuasi. Diskusikan, melainkan perintah. Di mata Si Fengmian, pedang pemakaman langit seperti pedang orang berdosa yang membawa kegagalan dan kekotoran. Semua orang memandang Xiao Nunu. Sepertinya pedang itu benar-benar berasal dari Istana Pedang Shen Yao. Si Fengmian agak terlalu penindas. Dia tidak pernah diizinkan masuk ke tanah suci gudang abadi. Ini sama sekali tidak memperlakukan pihak lain sebagai manusia. Jadi apa? Dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak mungkin mengalahkan Si Fengmian. Ya, Si Fengmian memiliki badan pedang langit yang dikenal sebagai Raja Badan Suci, ditambah tingkat budidaya, ke-7 level Grandmaster, bahkan jika semua orang yang hadir dijumlahkan, dia bukanlah lawan terbaik. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan memilih mundur, kejadian mengejutkan terjadi. Saya melihat Xiao Nunu menghilang dari tempat itu dengan desir. Dengan kilatan cahaya keemasan, detik berikutnya, Xiao Nunu tiba-tiba muncul di panggung penentu. Zona perang macan putih. Kamp konsentrasi. Semua orang di alun-alun besar penuh dengan ekspektasi. Di atas alun-alun, beberapa pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana juga melihat apakah nama-nama di daftar rekor telah berubah dari waktu ke waktu. Menghitung waktu, pedang pemakaman langit dan pedang langit harus bertemu satu sama lain. Tuan Fan Yuan berkata pada dirinya sendiri. Pembicara mempunyai hati, dan pendengar juga mempunyai hati. Ning Yu di sebelahnya berkata, bukankah itu mungkin? Tingkat kultivasi Si Fengmian sedikit lebih baik daripada Xiao Nunu. Siapapun akan memilih mundur meskipun ada kesulitan. Fan Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Master Lu Jin berkata dengan santai, pedang pemakaman langit dulunya adalah salah satu dari 4 pedang terkenal dari Istana Pedang Shen Yao. Namun, pedang itu dihapus dari daftar oleh Istana Pedang. Pedang pemakaman langit saat ini hampir tidak dapat mereproduksi kejayaannya yang dulu. Ning Yu bertanya, ngomong-ngomong, untuk alasan apa pedang pemakaman langit didewakan? Nama itu dihapus dari rumah pedang Yao. Lu Jin menjawab, dikatakan bahwa ada 4 ahli pedang muda yang terkenal di rumah pedang Shen Yao. Keempat ahli pedang tersebut adalah pemegang dari 4 pedang terkenal. Master pedang adalah milik mereka sendiri. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi. Oh, 4 master pedang agung. Ning Yu sedikit terkejut. Lalu mengapa pedang pemakaman langit dikeluarkan dari Istana Pedang Shen Yao? Lu Jin berkata lagi, karena pemegang pedang pemakaman langit gagal merebutnya kekuatan. Rebut kekuasaan. Ya, Lu Jin menegaskan, pemegang asli pedang pemakaman langit adalah kandidat kuat untuk posisi penguasa Istana Shen Yao. Salah satu orang yang paling kuat, tetapi pada akhirnya dia menjadi pecundang.
Setelah kegagalannya, dia menjadi murid terlantar dari rumah pedang Shen Yao dan diusir secara permanen dari rumah pedang dia dan menyeret badannya yang terluka parah. Setelah meninggalkan Tanah Suci Gudang Abadi, tidak ada lagi berita tentang dia di Tanah Suci Gudang Abadi, dan pedang pemakaman langit juga telah dihapus dari rumah pedang Shen Yao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Jin, Fan Yuan, Ning Yu, Penatua Tai dan yang lainnya semuanya sedikit sedih. Hanya Tuan Luo Tang yang berdiri di belakang mereka, diam dan serius. Penatua Tai menghela nafas. Ternyata rumah Dewa Yao Jian juga memiliki masa lalu yang tidak diketahui ini. Fan Yuan juga mengikuti, tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, pedang pemakaman langit telah kembali ke Tanah Suci Gudang Abadi. Dan dengan cara ini, kita bertemu dengan pedang langit lagi. Fan Yuan telah memperhatikan Xiao Nunu dan pedang pemakaman langit. Justru karena pedang pemakaman langit dan pedang pemakaman langit akan bertemu di zona perang macan putih, maka Fan Yuan dan beberapa temannya datang untuk menonton. Berbeda sekarang. Di masa lalu, pedang pemakaman langit telah terlalu lama berada jauh dari istana pedang Shen Yao, dan kekuatannya jauh lebih rendah dari puncaknya. Pedang itu dan pedang langit bukan lagi senjata pada level yang sama. Kata Lu Jin. Ning Yu mengangkat bahu, jadi, saya baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, saya khawatir mereka akan memilih mundur meskipun ada kesulitan. Kemenangan yang menentukan di Feng Yuntai. Menghadapi sikap arogan si Feng Mian, Xiao Nunu naik ke atas panggung untuk memasuki permainan. Hah! Cahaya dingin keluar dari sudut mata si Feng Mian, pedang pecundang tidak boleh berada di atas panggung. Xiao Nunu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia menjawab dengan dingin. Meskipun aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, aku bisa merasakan pedang pemakaman langit. Aku benci itu. Xiao Nunu menunjuk ke arah pedang langit di depannya. Begitu dia mengatakan ini, situasi di lapangan semakin intensif, dan ujung tajam dari pedang, langit surgawi, dan pemakaman langit menjadi lebih tajam. Si Feng Mian berkata dengan sinis, kamu akan menyesalinya. Xiao Nunu menatap pihak lain. Dengan jujur, matanya dingin dan bahkan lebih tegas, aku khawatir kekuatanmu tidak akan membuatku menyesal. Aku khawatir kekuatanmu tidak akan membuatku menyesal. Bang! Gelombang udara menderu di panggung yang menentukan. Menghadapi Xiao Nunu, penerus pedang Changqiong dari istana pedang Shen Yao, dia tidak berniat mundur. Kiang! Pada saat ini, pedang pemakaman langit sepertinya merasakan semangat juang Xiao Nunu, dan itu juga menghasilkan nyanyian pedang yang keras. Ini adalah momen yang menyenangkan setelah bertahun-tahun. Ia bahkan lebih menderu setelah lama terdiam. Meskipun Xiao Nunu tidak mengetahui masa lalu rumah pedang Shen Yao. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada pemimpin pertama Sekte Piao Miao. Dia tidak tahu mengapa pihak lain menyebut pedang pemakaman langit sebagai pedang pecundang. Namun, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan kegelisahan yang disebabkan oleh pedang pemakaman langit. Kegelisahan seperti ini seperti bertemu musuh yang sekuat api dan air. Heh, si Feng Mian tersenyum. Niat membunuh meluap dari sudut matanya. Saya baru saja mengatakan bahwa jika ada yang naik ke panggung, itu akan dianggap sebagai tantangan bagi saya. Mendengar ini, hati semua orang di sekitar tahap kemenangan yang menentukan menjadi tegang. Di atas panggung, aliran udara meningkat dan suhu turun tajam. Xiao Nunu dan si Feng Mian bertarung satu sama lain, seperti dua harimau di gunung yang sama. Adapun pedang pemakaman langit dan pedang langit di depan mereka, mereka adalah taring dan cakar yang paling tajam. Xiao Nunu berkata, kamu bilang jadi. Provokasi, itu provokasi. Begitu kata-kata itu keluar, hati semua orang mulai bergerak. Aliran udara di panggung penentuan benar-benar terhenti. Udara yang awalnya kacau tampaknya dibekukan oleh es, menjadi sunyi senyap. Kedua orang di atas panggung tidak bergerak seperti patung. Dan semakin sering hal ini terjadi, penonton semakin gugup dan tidak berani berekspresi. Pada saat ini, si Feng Mian dan Xiao Nunu sama-sama memiliki mata dingin di mata mereka. Minumlah. Ha, mereka berdua berkata bersamaan. Detik berikutnya, aliran udara sunyi tiba-tiba melonjak, dan energi pedang yang sangat tajam meletus dari keduanya. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang melingkar disapu secara acak, dan kemudian digabungkan, menyebabkan tabrakan yang dahsyat. Bang, bang, bang. Dalam sekejap,
Energi pedang ada di mana-mana di tahap akhir. Dengan pondasi pada titik ini, setiap hantaman memicu perubahan angin dan petir. Pedang Ki dan pedang Ki saling bertukar, bertabrakan secara sembarangan, dan kekuatan yang tersisa meleduk. Tahap yang menentukan ditutupi dengan luke. Bahkan pilar batu yang bertatahkan, ordo macan putih, langsung ditutupi dengan bekas pedang yang dalam. Wajah semua orang di sekitar semuanya berbeda. Perubahan. Kekuatan ini secara langsung membuat takut semua orang. Setelah sapuan energi pedang, pertarungan yang lebih intens yang mengancam nyawa pun terjadi. Langit. Pemakaman langit. Keduanya berteriak serempak. Angkat pedang. Angkat pedang. Dengan suara, angkat pedang, kedua belah pihak menjadi semakin bersemangat untuk bertarung. Kiang, kiang, baik pedang langit maupun pedang pemakaman langit memantul dari tanah. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut si Feng Mian. Dia membentuk jari pedang dengan satu tangan dan kemudian mengayunkannya ke depan. Hoa, pedang Changqiong tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan bergegas menuju Xiao Nunu. Pedang menembus awan yang mengalir. Pedang Changqiong bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap, pedang itu berada di depan Xiao Nunu. Reaksi Xiao Nunu juga lumayan. Xiao Nunu melesat ke depan, dengan kuat menggenggam pedang pemakaman langit, lalu memutar pergelangan tangannya, dan pedang pemakaman langit mengenai pedang Changqiong. Bang! Pada tahap terakhir, gelombang pedang yang kuat tiba-tiba meleduk. Anehnya, Xiao Nunu tidak tersingkir. Si Feng Mian masih mensibir, "Ya, kupikir kamu akan seperti semua semut, bahkan tidak bisa menangkap pedangku." Hoa! Saat kata-kata itu jatuh, si Feng Mian melintas dan muncul di depan Xiao seperti hantu. Si Feng Mian mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang Changqiong, dan kemudian ujung pedangnya mendekati tenggorokan Xiao Nunu. Kiang! Energi pedang sedalam tuling yang kuang memancarkan ujung yang menyesakkan. Xiao Nunu tidak menghindar. Dia melindungi dirinya dengan satu pedang, menggunakan serangannya sebagai pertahanan. Bang! Pedang pemakaman langit menghantam sisi pedang Changqiong dengan keras, dan kekuatan spiritual tiba-tiba meleduk, dan energi pedang meleduk. Responnya tidak lambat. Meskipun si Feng Mian memuji, kata-katanya sinis. Hoa! Lalu, si Feng Mian menghilang lagi dan muncul di belakang Xiao Nunu. Semua orang yang hadir terkejut. Meskipun pejabat itu kembali, ekspresinya berubah. Kecepatan yang sangat cepat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat. Pedang langit di tangan si Feng Mian meluncur keluar seperti kilat dan langsung menuju ke belakang. Hati Xiao Nunu. Dalam kilatan petir, Xiao Nunu berbalik ke samping dan tiba-tiba berbalik. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tinggi-tinggi pedang pemakaman langit, dan kemudian memukul keras ujung pedang pemakaman langit dengan gagang pedang pemakaman langit. Bang! Sebuah kekuatan besar meleduk di bawah gagang pedang, dan si Feng Mian tiba-tiba merasakan lengannya tenggelam. Pedang langit segera menekan ke bawah. Terjadi ledukan, dan pedang langit menghantam tanah. Batu beterbangan, energi pedang menyebar, dan meja di bawah keduanya menyebar seperti jaring laba-laba. Bukan karena reaksiku cepat, tapi gerakanmu lambat, jawab Xiao Nunu, membalikkan tangan kirinya menjadi telapak tangan dan menyerang dari depan. Si Feng Mian tidak berkata apa-apa dan mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bang! Keduanya bertukar telapak tangan, dan udara tiba-tiba melonjak. Si Feng Mian menerima telapak tangan Xiao Nunu, dan kemudian menariknya kembali. Serangan Xiao Nunu berlanjut, dan pedang pemakaman langit meleduk dengan cemerlang. 7 gaya pemakaman langit, pemusnahan. Ups! Sebuah pedang diayunkan, dan dengan kekuatan pedang pemusnahan, energi pedang hitam ditelusuri kembali ke arah si Feng Mian. Ini adalah bentuk pertama dari teknik pedang pemakaman langit. Si Feng Mian menunjukkan ekspresi jijai, gerakan pedang pecundang. Kemudian, si Feng Mian menggerakkan pedangnya ke depan dan langsung memblokirnya. Energi pedang hitam menghantam si Feng Mian dengan keras, dan energi pedang yang patah berubah menjadi kata pemusnahan dan menyebar. Tidak cukup. Si Feng Mian mengejek, gerakan pedangmu bahkan tidak bisa membuatku menganggapnya serius. Mata Xiao Nunu memancarkan cahaya dingin, dan segera, dia mengangkat tinggi pedang pemakaman langit. 7 gaya pemakaman langit, pembantaian dalam 100 mil. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang lebih kuat melonjak di depan Xiao Nunu. Bas!
Nyanyian pedang yang penuh gairah menyebabkan ruangan bergetar, dan aliran udara di sekitarnya sepertinya terhenti. Segera, Xiao Nunu menebas dengan pedangnya. Bang, 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 tanah di depan retak dengan cepat. Kiang, kiang, kiang. Satu demi satu, bayangan pedang yang hampir besar terlihat secara diagonal menembus tanah. Deretan energi pedang seperti mekanisme penusukan ke tanah yang dipicu, dan setiap bayangan pedang dimiringkan pada sudut 45 derajat ke tanah. Mereka mendorong ke depan dan dengan cepat sampai di depan Si Fengmian. Menghadapi jurus pedang keempat dari seni pedang pemakaman langit, mata Si Fengmian bersinar dengan cahaya dingin. Hoa! Si Fengmian melambaikan lengan bajunya dan melepaskan jarinya dari gagang pedang. Segera, pedang langit menunjuk ke bawah secara vertikal. Bas! Si Fengmian memegang pedangnya di depannya, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari telapak tangannya. Sky Sword sebenarnya berputar dengan kecepatan tinggi. Wosh! 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 Pedang langit yang berputar itu seperti gasing, dan cahaya pedang biru langit menyembur keluar seperti pusaran air. Si Fengmian menggunakan pedangnya sebagai perisai, dan semua barisan sosok pedang yang bergegas ke arahnya hancur berkeping-keping. Melihat ritme pertarungan dua orang di lapangan, semua penonton pun terkejut. Kecepatannya sangat cepat, ya, dan kedua belah pihak sempurna dalam menyerang dan bertahan, tidak meninggalkan celah bagi pihak lain. Sulit dipercaya bahwa Xiao Nunu memiliki kekuatan seperti itu. Saya merasa dia siap kali ini. Ayo. Hei, jangan khawatir, Si Fengmian belum mengerahkan kekuatannya. Bersambung.